Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisina Hafal Zakia dengan NIM 2215111025. Perkenalkan, nama saya Fauzila Hasanah dengan NIM 2215111010. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil kerja kami untuk membuat suatu gapura, di mana kami membuat gapura untuk halaman rumah. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang kami gunakan pada saat pembentukan gapura kami. Jadi pertama kali itu yang dibentuk itu adalah tangga-tangganya ini. Untuk membentuk tangga ini terjadi 3 kali looping dan setiap loopingnya itu ada scaling dari balok-baloknya. Selanjutnya untuk pembentukan tiangnya, di sini ada balok. Nah, di sini juga rata-rata menggunakan balok dan ada juga menggunakan trapesium. Eh, ada menggunakan segitiga, lalu juga di sini ada menggunakan 5/4. Ya, lalu pembentukannya juga banyak melalui looping seperti tiang-tiang dari 5 persegi ini menggunakan 4 kali looping. Dan untuk membuat di sisi satunya juga saya menggunakan looping dan setelah itu dirotasi sebesar 180 derajat terhadap sumbu Z. Lalu untuk pintunya ini, untuk atasnya ini kami menggunakan modeling. Jadi objeknya ini tuh dimodified sehingga dapat membentuk lengkungan seperti ini. Lalu di sini juga ada setengah dari silinder. Lalu untuk pintunya menggunakan balok-balok seperti itu. Lalu sekitar di sini tuh ada pagar dan pagar ini tuh dibentuk dari silinder-silinder yang di looping sebanyak size yang dibutuhkan. Selanjutnya di dalam pagar kami ini ada juga gubuk-gubuknya. Gubuknya. Nah, di sini tuh hanya untuk menambah nilai estetika saja. Lalu di sini juga pohon yang dibentuk dari modeling. Seperti itu. Sekian dari saya. Makasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tekstur dan material yang digunakan pada objek-objek yang telah kami buat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan material dari eh, objek gapura ini yang berwarna putih. Jadi di sini tuh objek ini eh, tidak menggunakan tekstur image ataupun tekstur prosedur, tetapi di sini saya menambahkan material roughness dan juga specular intensity, di mana roughness itu adalah untuk mengatur kehalusan ataupun kekasaran. Di sini saya menggunakan roughness-nya itu 0,0 atau sangat halus. Kemudian untuk specular intensity-nya itu untuk mengatur seberapa mengkilatnya teks mengkilatnya objek tersebut. Nah, dapat dilihat di sini ketika objek terkena cahaya, objek akan menampilkan atau akan memberikan eh, pantulan dari objek di depannya. Dapat dilihat bentuknya itu seperti lantai. Di sini saya memberikan material tersebut pada gapura dan juga pada lantainya. Selanjutnya, selain material tersebut, saya menambahkan dua jenis tekstur. Yang pertama itu tekstur image dan juga tekstur prosedur. Di sini saya menambahkan beberapa tekstur image yang digunakan pada gapura, kemudian pada gubuk yang ada di dalamnya, digenting digenting atau di atapnya, kemudian di alasnya seperti itu. Kemudian untuk tekstur prosedur yang saya gunakan itu tekstur checker yang telah disediakan dari blendernya. Nah, tekstur checker ini berbentuk seperti catur. Selain itu, selain menggunakan tekstur image dan juga tekstur prosedur ataupun material,
Di sini juga kami menambahkan diffuse color pada objek-objek yang sekiranya cukup untuk diberi warna saja. Sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lighting yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan dua jenis lighting pada karya kami, yaitu yang kami gunakan adalah point dan juga sun. Untuk poin ini kami menggunakan beberapa agar sumber cahayanya itu tidak hanya pada satu titik. Selanjutnya, kami juga menggunakan sun untuk di atas sini karena saat kami coba hanya memasukkan poin saja, dari atasnya tidak ada cahaya sehingga masih terlihat gelap. Jadi kami menambahkan sun di atasnya. Selanjutnya kami juga menambahkan kamera yang agak sedikit jauh agar semua objek terambil dengan jelas. Baik, untuk pembuatan objek-objeknya dalam scripting itu kami menggunakan konsep OOP di mana eh, skripnya itu sudah dipisahkan menjadi kelas dan juga fungsi-fungsinya. Nah, untuk kelas-kelasnya itu ada kelas geometri untuk bentuk dasar, kemudian ada kelas transformasi untuk transformasinya. Nah, selain itu juga kami membuat eh, kelas untuk kamera. Nah, kelas-kelas ini kenapa kami pisahkan atau kami jadikan konsep OOP itu untuk mempermudah dalam penggunaannya. Jadi ketika kita akan menggunakannya dalam beberapa kali itu tidak perlu menyimpan banyak script dalam main gitu. Sedangkan dengan OOP itu kita hanya perlu mungkin memanggil dalam satu baris dan kita dapat mudah untuk memodifikasinya melalui parameter. Jadi di sini kami akan memperlihatkan hasil karya kami. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Eh, Penjelasan lebih detailnya mungkin dapat dilihat dari kode yang telah kami kirimkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.